Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Ibu Sabrina Aulia Rahma, selaku dosen atau tutor saya. Perkenalkan, nama saya Satria Adam Gani dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0523811172. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas 1 struktur data. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita ke video. Oke, terima kasih. Langsung aja ke soal 1, langsung kita bahas. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke. Jadi untuk teks int jumlah baris sama dengan 10. Untuk int ini adalah tipe data yang menunjukkan bahwa jumlah baris adalah bilangan bulat atau integer gitu. Jadi jumlah baris adalah nama variabel, dan nama ini juga bisa untuk menyimpan nilai. Dan sama dengan 10 ini adalah nilai awal yang saya berikan kepada jumlah baris. Jadi jumlah baris ini saya berikan nilai 10 seperti itu. Jadi jumlah baris ini mempunyai nilai, yaitu nilai 10 seperti itu. Dan fungsi untuk int jumlah baris sama dengan 10 ini dia adalah sebuah deklarasi variabel atau penjelas gitu sih. Penjelasan variabel gitu. Dan untuk yang kedua ini system.out.println hasil output jumlah baris adalah bla 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 bla. Ini fungsinya untuk menampilkan output seperti itu. Jadi system.out.println gunanya atau fungsinya untuk menampilkan pesan ke layar atau output ini ke layar, atau menampilkan output ke terminal ini. Jadi dia akan muncul di sini. Hasil output jumlah baris adalah titik 210. Jadi seperti ini gunanya si system.out.println ini akan memunculkan yang ada di dalam kurung ini. Hasil output jumlah baris adalah titik 2 jumlah baris. Nih, jadi jumlah barisnya ada 10. Dia akan menampilkan teks ini ke dalam terminal ini. Jadi hasil output jumlah baris adalah, samakan sama yang ini, titik 2 10. Jumlah baris sama dengan 10 seperti itu. Jadi gunanya untuk menampilkan output seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Yang kedua adalah soalnya, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, untuk teks yang pertama, string, saya menggunakan string ini, dia adalah tipe data yang saya gunakan untuk menyimpan teks. Jadi fungsinya string adalah untuk menyimpan teks. Jadi ini sama seperti int yang nomor 1, dia adalah deklarasi variabel seperti itu. Dan untuk ini teks kalimat baru, ini adalah nama variabel yang saya buat seperti itu. Jadi ini adalah string untuk menyimpan teks kalimat baru, dan kalimat baru ini adalah nama variabel yang saya buat seperti itu. Lalu deklarasi tipe data string ini adalah nilai yang saya simpan dalam variabel seperti itu. Jadi variabelnya ini data yang saya simpan itu, atau teks yang saya simpan. Selanjutnya untuk yang ini, system titik out atau .println hasil output kalimat baru ini sama seperti yang nomor 1 juga. Dia fungsinya untuk menampilkan teks ke sini, ke konsol atau ke terminal sini seperti ini. Jadi saat kita memasukkan kode ini, maka otomatis saat kita pencet run yang ini, maka otomatis akan keluar di sini seperti ini. Sama halnya kayak nomor 1 seperti itu. Hasil output kalimat baru adalah seperti ini, titik 2 deklarasi data string plus kalimat baru. Jadi seperti ini. Maka kalimat baru ini akan muncul di sini seperti itu. Variabel ini akan muncul di sini seperti itu.
Oke, next kita langsung aja ke nomor 3. Soalnya yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Untuk yang pertama ini int, kemudian logo seperti ini atau simbol seperti ini kurung buka kurung tutup kotak, ini adalah array. Jadi int ini digunakan untuk menyatakan bahwa 4 angka ini berisi angka bulat atau berisi bilangan bulat seperti itu. Jadi integer. Jadi gunanya int ini menyatakan bahwa 4 angka ini berisi bilangan bulat seperti itu. Untuk angka-angka ini merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam array. Elemen ini, angka-angka ini terdapat dalam array seperti itu. Dan untuk yang kedua ini, seperti soal-soal sebelumnya, fungsinya untuk menampilkan output atau menampilkan kalimat ke dalam sini terminal atau konsol ini seperti itu. Jadi nilai yang berada di dalam array yaitu 7, 10, 20, 23 ditampilkan di dalam sini seperti ini. Dalam terminal hasil output 4 angka adalah 7, 10, 20, 23 seperti itu. Lalu untuk yang ini for int angka titik 24 angka, dia merupakan loop yang akan mengambil setiap elemen dari array. Dia akan mengambil elemen-elemen ini, jadi dia akan menampilkan yang ini 7, 10, 20, 23. Untuk yang system.out.println angka plus titik 2 ini mencetak setiap angka dengan spasi antar mereka. Jadi seperti ini, untuk menciptakan spasi. Jika tidak menggunakan ini, maka dia akan berbaris. Kalau pakai yang ini, dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 4. Ayo. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada metrik berikut. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi ini adalah contoh isi baris atau contoh isi huruf seperti itu. Jadi yang ini string array 2D ini adalah deklarasi array. Jadi kode ini mendeklarasikan sebuah array 2D dengan nama alfabet seperti itu yang berisi 3 baris. Setiap baris ini adalah array dari string yang menyimpan berapa huruf. Baris pertama ini berisi huruf P, S, dan N. Baris kedua berisi huruf W, L, B, dan baris ketiga berisi huruf F, R, dan E. Dan ini system.out println seperti soal-soal sebelumnya. Kode ini digunakan untuk mencetak kalimat atau memunculkan kalimat ke konsol atau memberitahu kita bahwa yang berikutnya adalah hasil dari output alfabet gitu. Seperti itu. Seperti ini akan muncul di situ. Di sini. Kemudian yang ini for string array ini dia adalah pengulangan dengan for each. Kode yang ini menggunakan sebuah loop atau pengulangan jenis for each. Loop seperti ini menjalankan perintah untuk setiap baris yang berada dalam array alfabet ini. Seperti itu. Jadi yang terjadi dalam loop, huruf adalah array yang mewakili setiap baris alfabet. Jadi huruf ini mewakili setiap baris dari alfabet gitu. Jadi untuk arrays .toString huruf ini digunakan untuk mengubah array ini, array huruf menjadi string sehingga bisa muncul
dengan rapi ke konsol atau ke terminal ini. Seperti ini. Jadi akan tetap muncul rapi seperti ini. Seperti itu. Jadi setelah loop selesai, setiap baris array alfabet akan dimunculkan ke konsol menghasilkan output yang terformat dengan baik, yang menunjukkan huruf-huruf yang terdapat dalam array, yang terdapat dalam sini akan muncul ke sini, ke konsol, ke terminal ini. Seperti itu. Nanti saat kita pencet run, kita klik, lalu otomatis huruf-huruf ini dan ini variabel hasil output alfabet adalah akan muncul langsung ke dalam ini, konsol atau terminal ini. Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Buatlah deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 8, 23, 24, 16. Ini. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Langsung saja. Untuk baris ini gunanya atau fungsinya untuk membuat sebuah objek link list yang diisi dengan tipe data integer, seperti itu. Data integer yaitu ini. Penjelasan link list ini adalah struktur data yang menyimpan sejumlah elemen, di mana setiap elemen atau node berisi data dan referensi ke node berikutnya. Pada baris yang ini, kita membuat sebuah link list kosong bernama list angka. Ini seperti ini. Untuk baris-baris ini gunanya untuk menambahkan nilai-nilai tertentu ke dalam list angka. Jadi ini gunanya untuk menambahkan nilai ke list angka. Seperti itu. Jadi metode titik add ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir link list. Seperti itu, akhir ini. Jadi add ini gunanya untuk menambahkan elemen baru ke link list ini ke sini, seperti itu. Saya menambahkan angka 26, 8, 23, 24, dan 16 satu persatu ke dalam link list angka ini. Dan untuk yang ini, seperti soal-soal sebelumnya, system.out.println ini fungsinya digunakan untuk memunculkan atau menampilkan list angka ini ke dalam terminal atau ke dalam konsol ini, seperti ini. Seperti itu. Dan pesan yang akan dicetak atau kalimat yang muncul menunjukkan isi dari list angka, yaitu ini, isi dari list angka. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya soal nomor 1 sampai 5. Terima kasih. Walaupun tidak sempurna dan terbata-bata dan penjelasannya mungkin juga kurang jelas, mohon maaf. Saya berharap bisa dinilai dengan bagus. Terima kasih, Ibu.